Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik perjuangan keras untuk mempertahankan kemerdekaan, ada kisah diplomasi yang jarang terdengar. Keterlibatan Kerajaan Aceh dalam percaturan politik dunia, menjalin persekutuan dan perjanjian dengan kekuatan besar di masa itu. Tapi, apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menghalau ancaman dari penjajah yang terus datang? Mari kita telusuri jejak sejarah Aceh yang tak hanya berdarah-darah di medan perang, tetapi juga penuh dengan kecerdikan dalam bernegosiasi untuk mempertahankan kedaulatannya sebagai bangsa yang pernah berdiri kokoh dengan kemerdekaannya. Kita tentu bisa merasakan betapa pentingnya mempertahankan harga diri dan kedaulatan. Kita mungkin tidak berada di medan perang yang sama, namun semangat dan kebijakan yang diambil oleh nenek moyang kita di Aceh, bisa menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Suatu pagi yang cerah pada bulan Mei tahun 1960, di lobi sebuah hotel yang megah dan bersejarah, Hollywood Inn di sepanjang Hollywood Boulevard, Los Angeles, terjadi sebuah perbincangan santai namun syarat makna antara penulis dengan seorang tokoh intelektual terkemuka dari Amerika Serikat. Beliau adalah Profesor Dr. James Warren Gould, seorang guru besar dari Claremont College, California, yang dikenal luas sebagai sejarawan dan pengamat hubungan internasional, khususnya antara dunia barat dan dunia timur. Dalam suasana akrab dan penuh refleksi itu, Profesor Gould menyampaikan sebuah pernyataan yang begitu mengesankan, membangkitkan kenangan akan masa lalu yang gemilang dan penuh tantangan, terutama mengenai sejarah panjang dan kekuatan strategis Kesultanan Aceh Darussalam di masa lampau. Dengan pandangan tajam seorang akademisi yang telah banyak menelaah dokumen dan sumber sejarah kuno, Profesor Gould menyatakan, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ucapan tersebut berbunyi, pada tahun 1784, Aceh merupakan kekuatan politik terbesar di Pulau Sumatera. Di antara berbagai kerajaan yang ada, hanya Aceh yang memiliki keberanian untuk menolak pendirian benteng-benteng Eropa di wilayah kekuasaannya. Benteng-benteng ini sejatinya merupakan perintis dari gelombang kolonisasi, awal dari berbagai kesulitan yang akan muncul kemudian. Bangsa Eropa masih mengingat bagaimana kekuatan maritim Aceh pernah menggulung armada Portugis. Walaupun pada masa itu kekuatan Aceh mulai surut, pada masa jayanya, kekuasaan Aceh pernah mencakup separuh wilayah Sumatera, dari pantai barat sejauh Indrapura, kini wilayah Sumatera Barat, hingga ke timur sejauh Sungai Asahan. Namun, seiring waktu, wilayah kontrol Aceh menyusut, tinggal meliputi Baros di barat dan Batu Bara di timur. Ucapan tersebut bukan sekadar komentar sejarah biasa. Ia merupakan penegasan dari seorang pengamat luar bahwa Kesultanan Aceh pernah menjadi aktor politik dan militer paling dominan di Pulau Sumatera. Dalam dunia internasional yang saat itu tengah dipenuhi manuver kolonialisme Eropa, hanya Acehlah satu-satunya kekuatan lokal yang dengan berani menolak pendirian benteng-benteng Eropa di wilayah kekuasaannya. Penolakan ini bukan sekadar tindakan defensif, melainkan strategi geopolitik yang sangat cerdas. Benteng-benteng tersebut, yang oleh Profesor Gould disebut sebagai inevitable precursors of difficulties, pada hakikatnya adalah langkah awal penjajahan, simbol penguasaan, pusat logistik, dan pangkalan militer yang menjadi alat kontrol atas sumber daya dan jalur perdagangan lokal. Aceh sadar benar bahwa di balik tawaran dagang dan diplomasi Eropa tersembunyi niat dominasi. Dan karena itulah, Aceh memilih untuk mempertahankan kedaulatannya secara mutlak. Keberanian ini dilandasi oleh kekuatan nyata yang dimiliki, armada laut yang tangguh, angkatan bersenjata yang terorganisir, dan jaringan dagang internasional yang menjangkau hingga ke Timur Tengah dan India. Dalam catatan sejarah, pernah terjadi sebuah peristiwa penting yang dikenang oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu ketika armada laut Kesultanan Aceh berhasil menghancurkan kekuatan maritim Portugis yang mencoba menaklukkan wilayah utara Sumatera. Peristiwa ini bukan hanya simbol kemenangan militer, tetapi juga penanda bahwa bangsa Nusantara mampu menandingi kekuatan global yang kala itu dianggap tak terkalahkan. Namun, seperti halnya semua kerajaan besar dalam sejarah umat manusia, kekuasaan Aceh pun mengalami pasang surut. Pada masa kejayaannya, Aceh menguasai hampir separuh Pulau Sumatera. Di sebelah barat, kekuasaannya meliputi wilayah sejauh Indrapura di pesisir barat Sumatera Barat. Sementara di sebelah timur, ia menjangkau hingga ke daerah Sungai Asahan, yang kini masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Wilayah ini mencerminkan kontrol Aceh atas jalur-jalur perdagangan penting, pelabuhan strategis, serta sumber daya alam yang melimpah, mulai dari lada, emas,
hingga hasil bumi lainnya yang menjadi komoditas internasional. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan dari luar negeri, konflik internal, serta perubahan dinamika ekonomi politik membuat wilayah kekuasaan Aceh menyusut. Dari yang semula luas membentang, kemudian hanya tinggal mencapai Baros di sebelah barat dan Batubara di sebelah timur. Penyusutan ini menunjukkan betapa dinamisnya perjalanan sejarah. Tidak ada kekuasaan yang abadi, tetapi jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif dan kajian sejarah. Yang menarik dari pengakuan Profesor Gould adalah pengakuan terhadap kecanggihan diplomasi dan kekuatan militer Aceh, jauh sebelum bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara mampu menandingi kekuatan Eropa. Aceh tidak hanya bertahan, tetapi pernah menjadi pengimbang dalam percaturan global. Dalam era modern ini, ketika kita berbicara tentang teknologi maritim, strategi geopolitik, dan pertahanan kedaulatan, pengalaman Aceh pada abad ke-17 hingga ke-18 adalah pelajaran berharga yang layak digali kembali. Maka, ucapan Profesor Dr. James Warren Gould tidak hanya merupakan kilasan nostalgia, tetapi juga pengingat akan kapasitas bangsa ini di masa lampau untuk berdiri sejajar, bahkan unggul, di hadapan kekuatan dunia. Aceh bukan sekadar sebuah nama dalam buku sejarah, ia adalah simbol perlawanan, kemandirian, dan kejayaan teknologi serta strategi bangsa Nusantara yang perlu kita pahami, kaji, dan wariskan kepada generasi mendatang. Tidak kalah membekas dalam hati saya dari ucapan Profesor Dr. James Warren Gould, adalah pandangan jujur dan tajam dari seorang penulis terkemuka asal Belanda, Paul van te Veer, dalam karyanya yang berjudul The Aceh Oorlog. Buku tersebut, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abu Bakar, merupakan salah satu catatan paling penting dari perspektif Belanda mengenai konflik berkepanjangan antara kolonialisme Belanda dan Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam tulisannya, Van te Veer menggambarkan Aceh bukan sebagai wilayah yang mudah ditundukkan atau disamakan begitu saja dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Dengan nada penuh penghormatan, ia menulis, Aceh bukan Jawa, tetapi juga bukan Siak. Aceh sanggup mempertahankan dirinya sendiri dan kemakmurannya termasuk sedang tanpa pernah dicampuri urusannya oleh Belanda. Aceh mempunyai hubungan ekonomi dan politik internasional, dan pada tahun 1873 sekurang-kurangnya Aceh memiliki seorang pejabat pemerintah yang sangat cakap serta bijaksana sebagai Mangkubumi, yaitu Habib Abdurrahman El-Zahir. Pernyataan ini menyingkap tabir penting dalam sejarah regional Asia Tenggara. Dalam konteks hegemoni kolonial, sebagian besar kerajaan di Nusantara pada abad ke-19 telah tunduk atau setidaknya bersikap kompromistis terhadap kekuasaan Belanda. Namun, Aceh berdiri berbeda. Ia tidak hanya menolak intervensi asing, tetapi juga berhasil mempertahankan tatanan sosial, politik, dan ekonominya secara mandiri. Dalam kondisi di mana kerajaan lain mulai bergantung pada sistem pemerintahan kolonial, Aceh justru tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian internalnya. Ini adalah cerminan dari struktur pemerintahan yang kuat, elit politik yang berpendidikan tinggi, dan kesadaran geopolitik yang luar biasa dari para pemimpinnya. Salah satu tokoh sentral yang disinggung Van te Veer adalah Habib Abdurrahman El-Zahir, seorang Mangkubumi atau Perdana Menteri Aceh yang dikenal karena kecakapannya dalam bidang diplomasi dan administrasi pemerintahan. Habib Abdurrahman bukan hanya seorang pemimpin lokal, melainkan figur intelektual internasional yang aktif membangun jaringan dengan dunia Islam, khususnya Timur Tengah, bahkan hingga ke Kesultanan Utsmaniyah. Ia mengerti benar bagaimana menghadapi diplomasi Barat dengan strategi Timur yang penuh keluasan. Dalam konteks sejarah, kehadiran tokoh seperti ini menunjukkan bahwa Aceh tidak kekurangan sumber daya manusia berkualitas yang mampu menghadapi tantangan global pada masanya. Lebih lanjut, Van te Veer dalam artikelnya menyampaikan betapa besarnya dampak Perang Aceh terhadap kebijakan kolonial Belanda. Ia menulis, pada artikel ini, yang memuat gambaran Perang Belanda di Aceh sebagai pusat politik kolonial, nasional, dan internasional Belanda selama setengah abad, saya hanya sedikit sekali membicarakan mengenai negeri dan bangsa Aceh. Akan tetapi, kenyataannya dalam seluruh daerah pengaruh Belanda yang umumnya dinamakan Hindia Belanda, pada abad ke-19 tidak ada satu kerajaan pun yang dapat disamakan dengan Aceh. Hal ini baru kita ketahui sekarang. Sebuah perang yang telah berjalan selama setengah abad, dengan jumlah kematian 100.000 orang dan penghamburan uang setengah miliar rupiah pada masa abad ke-19 yang masih tinggi nilainya itu. Tetapi, hal ini tidak disadari pada tahun 1873. Jangankan di negeri Belanda, di Jawa pun orang tidak mempunyai sedikit gambaran tentang keadaan yang sebenarnya mengenai bangsa Aceh ini. Pernyataan ini menyadarkan kita bahwa sejarah Aceh tidak sekadar catatan lokal,
melainkan bab penting dalam sejarah imperialisme global. Perang yang berlangsung selama lebih dari 5 dekade, dengan korban jiwa mencapai 100.000 orang dan kerugian ekonomi yang luar biasa, menjadi bukti bahwa Aceh bukanlah negeri kecil yang mudah dikuasai. Bahkan pada masa itu, pemerintah kolonial sendiri, baik di Belanda maupun di pusat kekuasaan mereka di Batavia, tidak sepenuhnya memahami kekuatan serta ketahanan budaya dan militer bangsa Aceh. Di luar tulisan-tulisan modern, catatan sejarah mengenai kebesaran Aceh juga datang dari sumber-sumber klasik, seperti karya William Marsden, seorang orientalis dan ahli bahasa yang menulis buku terkenal The History of Sumatra. Marsden menegaskan bahwa Kesultanan Aceh adalah salah satu kerajaan paling kuat di Asia Tenggara, yang kekuatannya tercermin dari kemampuan militernya dalam menguasai jalur perdagangan vital di Selat Malaka. Salah satu peristiwa yang dicatat adalah keberhasilan Angkatan Laut Aceh menghancurkan armada Portugis pada tahun 1575. Kejadian ini menggambarkan kedahsyatan kekuatan maritim Aceh yang dalam catatan Marsden digambarkan sebagai kabut hitam yang menutupi Selat Malaka. Ini bukan sekadar metafora puitis, melainkan penggambaran nyata akan dominasi armada Laut Aceh yang mampu menutupi dan menguasai jalur pelayaran internasional di salah satu selat tersibuk dunia. Tokoh sentral dalam keberhasilan tersebut adalah Laksamana Raja Meuputa, seorang panglima perang yang bukan hanya melegenda di wilayah Nusantara, tetapi juga tercatat dalam sejarah global. Namanya pernah disebut dalam surat pribadi Ratu Elizabeth I dari Inggris, yang disampaikan kepada Sultan Aceh melalui Sir James Lancaster pada tahun 1602. Surat ini merupakan bagian dari misi diplomatik Inggris untuk menjalin hubungan dagang dan politik dengan Aceh, tanda betapa dihormatinya posisi Aceh dalam percaturan global. Dengan demikian, dari berbagai sudut pandang, baik dari akademisi Amerika seperti Profesor Gould, penulis kolonial Belanda seperti Van de Veer, maupun orientalis Eropa seperti Marsden, semua sepakat bahwa Aceh bukanlah entitas biasa. Ia adalah kerajaan maritim yang tangguh, pusat intelektual dan spiritual, serta aktor geopolitik yang menentukan dalam sejarah regional maupun global. Keberanian, kecerdasan, dan ketahanan bangsa Aceh menjadi warisan sejarah yang patut kita teladani dan lestarikan dalam kehidupan berbangsa hari ini. Pada masa keemasan Kesultanan Aceh Darussalam, sekitar abad ke-16 hingga awal abad ke-17, dunia menyaksikan kemunculan sebuah kekuatan Islam maritim yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Letak Aceh yang strategis di ujung barat Pulau Sumatera, persis di mulut Selat Malaka, jalur perdagangan internasional paling vital kala itu, membuatnya menjadi magnet diplomatik bagi kerajaan-kerajaan besar Eropa yang sedang giat melakukan ekspansi dagang dan pengaruh kekuasaan. Pada masa itu, tidak sedikit kerajaan dari benua Eropa yang datang dengan niat menjalin hubungan muhibah, menjalin diplomasi dan persahabatan atas nama perdagangan dan pertukaran budaya. Namun, sejarah juga mencatat bahwa sebagian di antaranya menyimpan agenda tersembunyi, keinginan untuk menguasai Aceh dengan cara yang halus dan bertahap. Di balik balutan diplomasi dan pertemanan, terselip hasrat imperialistik yang menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Eropa kala itu. Salah satu peristiwa penting terjadi pada bulan November tahun 1600, ketika kerajaan Belanda, melalui Kongsi Dagang Hindia Timur yang baru terbentuk, mengutus seorang pejabat tinggi bernama Paulus van Caerden untuk menghadap langsung kepada Sultan Aceh. Kunjungan ini bukan kunjungan biasa. Paulus van Caerden disambut dengan upacara kebesaran penuh tata krama istana yang luhur, menandakan bahwa Aceh menghargai diplomasi dan memegang teguh adat penerimaan tamu negara. Tidak berhenti di situ, sebagai bentuk timbal balik yang mencerminkan kematangan dalam hubungan internasional, Sultan Aceh mengutus 2 duta luar biasa ke negeri Belanda pada tahun berikutnya, yakni 1601. Salah seorang di antaranya adalah Wazir Abdus Samad, tokoh penting dalam pemerintahan Aceh. Sayangnya, beliau wafat dalam perjalanannya dan dimakamkan di tanah Eropa. Sebuah bukti bahwa hubungan Aceh dan Belanda telah melampaui sekadar urusan dagang menjadi hubungan antar bangsa yang bermartabat. Tidak hanya Belanda, Inggris pun menunjukkan perhatian serius terhadap Aceh. Pada tahun 1602, Ratu Elizabeth I, salah satu raja paling berpengaruh dalam sejarah Inggris, mengutus seorang utusan khusus bernama Sir James Lancaster ke Kesultanan Aceh. Kedatangan Lancaster merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan Aceh-Inggris. Sebab, selain membawa surat pribadi dari sang ratu, Lancaster juga membawa hadiah-hadiah mewah sebagai tanda hormat dan persahabatan. Surat dari Ratu Elizabeth diserahkan kepada Sultan Aceh dalam sebuah upacara resmi yang sangat sakral, menyerupai tradisi diplomatik penyerahan surat kepercayaan oleh seorang duta besar. Sultan Aceh membalas penghormatan ini dengan cara yang mengagumkan.
Setelah prosesi penyerahan surat dan pemberian hadiah selesai, Sang Sultan mengundang Lancaster menuju ruangan Andrawina, ruang jamuan megah dalam kompleks istana, yang telah disiapkan dengan penuh keanggunan dan simbol kekuasaan. Dalam ruangan tersebut, segala sesuatu mencerminkan kejayaan. Makanan dan minuman tersaji dalam peralatan makan yang seluruhnya terbuat dari emas, memperlihatkan kemakmuran dan estetika tinggi yang dimiliki Istana Aceh. Bukan hanya benda mati yang mempesona, kehadiran dara-dara Aceh yang anggun, berpakaian indah dengan perhiasan emas bertatahkan permata berkilauan, mengisi ruang tersebut dengan tarian-tarian elok yang mencerminkan budaya tinggi bangsa Aceh. Ini bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari diplomasi budaya yang telah berkembang jauh sebelum istilah tersebut dikenal di dunia barat. Tarian, musik, dan tata busana menjadi bahasa yang tidak hanya menyampaikan keramahan, tetapi juga memperlihatkan identitas dan martabat kebangsaan. Yang tak kalah menarik dan mencerminkan kemajuan Aceh adalah posisi perempuan dalam struktur kekuasaan istana. Pada masa itu, Kesultanan Aceh telah menempatkan perempuan dalam jabatan-jabatan tinggi dan strategis yang bahkan belum tentu diberikan kepada perempuan di banyak kerajaan Eropa pada masa yang sama. Sebagai contoh, posisi protokol istana dan komandan pasukan pengawal wanita dipegang oleh Laksamana Keumala Hayati, tokoh perempuan legendaris yang dikenal karena keberaniannya memimpin armada laut melawan penjajah. Ia bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga lambang kecerdasan dan kepemimpinan perempuan Aceh. Bahkan lebih dari itu, urusan intelijen dan keamanan dalam negeri dipercayakan kepada Kat Lempah, seorang perempuan cerdas yang menjabat sebagai kepala dinas rahasia kesultanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Aceh telah memiliki sistem pemerintahan yang inklusif, meritokratis, dan berbasis kepercayaan pada kompetensi, bukan pada jenis kelamin semata. Di saat dunia masih dikuasai oleh paradigma patriarki mutlak, Aceh tampil sebagai kekuatan yang berani dan berbeda, memperlihatkan bagaimana Islam, budaya lokal, dan kecanggihan politik dapat berpadu dalam satu bentuk peradaban yang harmonis. Dengan segala kebesaran itu, wajar jika kerajaan-kerajaan besar dunia memandang Aceh bukan sebagai bangsa jajahan, melainkan sebagai mitra yang sejajar. Dari istana yang megah, dari diplomasi yang elegan, hingga kekuatan maritim yang disegani, semuanya menjadi bukti bahwa Kesultanan Aceh Darussalam adalah pemain utama dalam percaturan politik internasional Asia Tenggara pada abad ke-16 dan 17. Sebelum mengakhiri kunjungannya ke Kesultanan Aceh, Sir James Lancaster, utusan khusus dari kerajaan Inggris, mengalami suatu momen yang penuh makna simbolik dan bernilai diplomatis tinggi. Dalam sebuah upacara adat Aceh yang dilangsungkan dengan penuh kemegahan dan kehormatan, Sultan Aceh mempersalininya dengan pakaian kebesaran kerajaan. Pakaian ini bukan sekadar busana, ia adalah lambang kehormatan, pengakuan, dan penerimaan seorang tamu asing ke dalam lingkaran terhormat diplomasi Aceh. Dua bilah rencong Aceh, senjata tradisional yang menjadi simbol keberanian, kehormatan, dan perlindungan diri masyarakat Aceh, disisipkan di pinggang Lancaster. Pemberian ini menandakan bahwa sang tamu telah diterima sebagai sahabat sejati, dan sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas niat baiknya membina hubungan damai antara dua kekuatan besar dunia saat itu. Tak hanya kepada Lancaster, Sultan Aceh juga menunjukkan ketulusan dan keluhuran adatnya dengan menyerahkan seperangkat hadiah mewah kepada Ratu Elizabeth I sebagai bentuk timbal balik diplomatik. Salah satu hadiah paling mencolok adalah sepasang gelang emas yang bertatahkan permata rubi, simbol kekayaan alam Aceh yang melimpah sekaligus lambang keindahan dan keagungan istana. Pemberian ini bukan sekadar hadiah material, tetapi juga pesan simbolik yang kuat tentang kesetaraan, penghargaan, dan keinginan Aceh untuk menjalin hubungan internasional yang bermartabat. Hubungan diplomatik Aceh-Inggris tidak berhenti pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth. Pada tahun 1613, di bawah pemerintahan Raja James I, Inggris kembali menunjukkan ketertarikannya untuk memperkuat tali persahabatan dengan Kesultanan Aceh. Kali ini, yang diutus adalah Captain Best, seorang tokoh penting dalam jaringan diplomasi dan perdagangan Inggris. Ia membawa serta sebuah surat resmi dari Raja James serta seperangkat hadiah mewah sebagai tanda penghormatan. Seperti pendahulunya, Captain Best disambut dengan tata cara yang sesuai dengan protokol kebesaran Istana Aceh. Dalam kunjungannya, Sultan bahkan menganugerahi beliau gelar kehormatan sebagai orang kaya putih, gelar istimewa yang diberikan kepada tokoh asing yang dianggap berjasa dan menunjukkan itikat baik kepada Aceh. Gelar ini tidak hanya memperlihatkan keramahan Aceh, tetapi juga menunjukkan bahwa dalam politik luar negerinya, Aceh mampu menyeimbangkan antara kekuatan dan kebijaksanaan, serta mempertahankan adat istiadatnya sambil menjalin hubungan dengan dunia luar. Sementara itu,
Prancis sebagai kekuatan Eropa lainnya yang juga tengah berlomba mencari pengaruh di Asia Tenggara, tidak ingin ketinggalan. Pada akhir tahun 1620, kerajaan Prancis mengutus Jenderal Beaulieu, seorang perwira tinggi yang juga ditugaskan memimpin sebuah skuadron angkatan laut, sebagai utusan resmi kerajaan. Tujuannya jelas, menjalin hubungan dagang dan diplomasi dengan Aceh serta mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang luar biasa melimpah di tanah rencong tersebut. Pada bulan Januari 1621, Jenderal Beaulieu tiba di pelabuhan Aceh, membawa seperangkat hadiah berharga seperti halnya utusan dari Inggris dan Belanda sebelumnya. Namun, berbeda dengan lancarnya misi Lancaster dan Captain Best, perjalanan diplomatik Beaulieu berakhir dengan kegagalan. Dari awal kedatangannya, sikap Jenderal Beaulieu yang mencerminkan arogansi dan niat tersembunyi untuk mengeksploitasi sumber daya Aceh tidak luput dari pengamatan para pejabat istana. Karakteristik tamak dan serakah yang ditunjukkan Beaulieu, ciri khas dari semangat imperialis yang dibawa oleh banyak utusan Eropa kala itu. Menimbulkan ketidaksenangan di pihak Sultan dan para pembesarnya. Aceh, yang sejak lama menjunjung tinggi etika diplomasi dan menghargai kehormatan bangsa, tidak memberi tempat bagi utusan yang membawa misi tersembunyi dengan cara yang kasar dan tidak beretika. Kegagalan Beaulieu merupakan cerminan dari ketegasan Kesultanan Aceh dalam menjaga kedaulatan dan martabatnya. Meski terbuka terhadap hubungan diplomatik dan perdagangan internasional, Aceh tidak pernah mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan dan kehormatan hanya demi keuntungan ekonomi semata. Aceh menyeleksi dengan cermat setiap niat dan maksud dari utusan asing, dan tidak segan-segan menolak jika terlihat adanya gelagat penjajahan terselubung. Dalam keseluruhan kisah ini, tampak jelas bahwa Aceh pada masa itu bukan sekadar kerajaan lokal di pinggiran dunia. Ia adalah aktor internasional yang aktif dalam diplomasi global, memiliki tata cara kenegaraan yang tinggi, serta memainkan peran strategis dalam geopolitik Asia Tenggara. Kesultanan Aceh menjadi cermin dari bagaimana dunia Islam Nusantara mampu berdiri tegak di tengah gempuran kolonialisme, dengan kepala tegak, penuh martabat, dan kebijaksanaan. Pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah, apa gerangan yang membuat negara-negara besar Eropa begitu tergiur dan tertarik untuk menjalin hubungan, bahkan sampai ingin menguasai Kesultanan Aceh? Jawabannya terletak pada dua aspek utama yang sangat menentukan dalam peta politik dan ekonomi global saat itu. Posisi geografis yang amat strategis dan potensi kekayaan ekonomi yang luar biasa. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera, persis di pintu gerbang Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia sejak abad pertengahan hingga sekarang. Kedudukan ini menjadikan Aceh bukan sekadar titik transit, melainkan pengendali lalu lintas laut antara timur dan barat. Maka tidak mengherankan jika kerajaan-kerajaan besar di Eropa melihat Aceh sebagai kunci strategis yang harus didekati, dikuasai, atau setidaknya dijadikan sekutu demi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Namun bukan letak geografis saja yang membuat Aceh begitu memikat. Kekayaan alamnya, khususnya di sektor pertanian dan tambang, menjadikan negeri ini sebagai mutiara ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, Aceh dikenal luas sebagai gudang lada dan pinang di Pulau Sumatera. Di peta perdagangan dunia, pantai barat Aceh bahkan mendapat julukan The Pepper Coast, Pantai Lada, karena besarnya produksi dan ekspor lada hitam. Sementara pantai utara dan timurnya dijuluki Betelnut Coast, Pantai Pinang, karena banyaknya perkebunan pinang yang menjadi komoditas ekspor penting lainnya. Kawasan Aceh Barat dan Aceh Selatan menjadi pusat dari kegiatan ekonomi yang sangat hidup. Di sana, terbentang perkebunan lada sepanjang tak kurang dari 75 km, mulai dari Trumon hingga Kedaya. Pelabuhan-pelabuhan seperti Kluet, Tapak Tuan, Meuke, Labuhan Haji, Susoh, Kuala Batu, Maulaboh, hingga Daya menjadi simpul-simpul ekonomi yang menghubungkan Aceh dengan dunia internasional. Di antara pelabuhan-pelabuhan itu, Susoh menempati posisi yang sangat istimewa sebagai pusat perdagangan lada dan galangan kapal-kapal niaga yang melayani rute-rute global. Sementara itu, Maulaboh dan Daya dikenal sebagai pusat pertambangan emas yang kaya dengan biji logam mulia, kekayaan yang tentu saja mengundang ketamakan para kolonialis. Setiap tahun, sepanjang pantai barat dan selatan Aceh ramai dipenuhi lalu lalang kapal-kapal asing, terutama dari Amerika Serikat, yang datang untuk mengangkut hasil bumi Aceh, terutama lada. Volume ekspor lada dari Aceh begitu besar hingga pada tahun 1818 saja, jumlah ekspor mencapai lebih dari 10 juta pon. Setengah dari jumlah itu, yakni sekitar 5 juta pon, dibawa oleh kapal-kapal dagang dari pelabuhan-pelabuhan besar Amerika seperti Salem, Boston, New York, Marblehead,
Baltimore, dan Philadelphia. Harga per pon lada saat itu mencapai 4,7 sen dolar, jumlah yang terbilang tinggi pada masanya, sehingga tidak mengherankan jika perdagangan lada menjadi ladang emas bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan persaingan sengit di antara tiga kekuatan besar, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Ketiganya berlomba untuk menguasai pasar lada Aceh atau setidaknya mendapatkan status sebagai the most favored nation, negara paling diistimewakan dalam bidang perdagangan dengan Kesultanan Aceh. Inggris dan Belanda, sebagai dua kekuatan kolonial utama di kawasan Asia, memiliki ambisi yang lebih dari sekadar ekonomi. Mereka ingin menjadikan Aceh sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kolonialnya. Mereka mengirim utusan diplomatik, menawarkan perjanjian dagang, dan dalam banyak kasus, menggunakan tipu daya atau bahkan kekerasan militer demi mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan Inggris dan Belanda, Amerika Serikat pada masa itu lebih fokus kepada keuntungan ekonomi murni. Meskipun tak memiliki ambisi kolonial secara terang-terangan, cara Amerika dalam berdagang pun kerap kali menunjukkan sikap licik dan mementingkan diri sendiri. Yang penting bagi mereka hanyalah keuntungan sebesar-besarnya, bahkan jika harus menipu atau memperdaya produsen lokal dan petani Aceh. Nasib petani tidak menjadi perhatian. Selama harga bisa ditekan dan hasil bumi bisa didapat murah, mereka tidak peduli terhadap dampak sosial maupun ekonomi di tingkat akar rumput. Dalam konteks inilah kita melihat bagaimana Aceh menjadi medan tarik-menarik kepentingan global. Ia bukan hanya kerajaan lokal yang hidup dalam ketenangan, tetapi justru pusat perhatian dunia. Keteguhan Aceh mempertahankan kedaulatannya dari gempuran asing selama berabad-abad menunjukkan bukan hanya kekuatan militernya, melainkan juga kecerdasan diplomatik dan kebijakan ekonomi yang matang. Aceh adalah contoh nyata bagaimana sebuah kerajaan di Nusantara mampu berdiri tegak di tengah pusaran ambisi global yang tiada henti. Dalam menghadapi bujuk rayu serta rongrongan kekuatan imperialis asing, kerajaan Aceh tidak hanya mengandalkan kekuatan militer semata, terutama angkatan lautnya yang terkenal tangguh di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga memanfaatkan kekuatan diplomasi dengan cerdas dan bijaksana. Kesultanan Aceh memahami bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dalam dunia yang semakin terkoneksi oleh politik global, diperlukan strategi yang menyeluruh. Kombinasi antara ketegasan militer dan keluasan diplomatik. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, serta sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia, Kerajaan Aceh menjunjung tinggi prinsip hubungan antar negara yang setara dan saling menghormati. Aceh aktif menjalankan hak-haknya dalam kancah diplomasi internasional, termasuk dalam hal mengutus duta ke luar negeri dan menerima utusan dari berbagai bangsa, yang dikenal dalam istilah hukum internasional sebagai the right of legation. Dalam kerangka itu, Aceh menjalin hubungan internasional melalui berbagai bentuk, mulai dari perjanjian persahabatan, misi diplomatik untuk menghadiri peristiwa-peristiwa kenegaraan penting seperti penobatan dan pelantikan, hingga mengirim duta luar biasa yang secara khusus ditugaskan untuk merundingkan urusan politik yang penting. Namun, dari semua hubungan luar negeri yang dijalin oleh Kesultanan Aceh, hubungan dengan Turki Utsmani, Ottoman, menempati posisi yang sangat istimewa. Sebagai pusat khilafah Islamiyah yang memayungi dunia Islam secara global, Turki dipandang sebagai pelindung dan pengayom umat Islam sedunia, termasuk kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Karena itu, sejak awal, Aceh menjadikan hubungan dengan Turki sebagai prioritas utama dalam diplomasi luar negerinya. Hubungan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar pada tahun 1537 hingga 1571. Seperti yang dicatat oleh sejarawan William Marsden, pada masa itu, Aceh menerima bantuan militer langsung dari Turki, berupa 400 prajurit berkebangsaan Turki yang tergabung dalam Angkatan Perang Kesultanan Aceh, lengkap dengan 400 pucuk meriam dari berbagai kaliber. Hal ini menandai kedekatan luar biasa antara dua kerajaan besar dalam dunia Islam, Aceh sebagai benteng Islam di ujung timur dan Turki sebagai pemimpin dunia Islam di pusat kekhalifahan. Lebih lanjut, Haji Zainuddin dalam karya monumentalnya Tarikh Aceh dan Nusantara menegaskan bahwa hubungan Aceh dan Turki Utsmani memang bukan sekadar kontak biasa, melainkan telah terikat dalam suatu perjanjian resmi yang mempererat tali persaudaraan dan persahabatan di antara kedua negara. Sebagai bukti atas kesungguhan dan komitmen dari kedua belah pihak, Sultan Turki bahkan mengirimkan 40 perwira yang ahli dalam bidang artileri dan kavaleri ke Aceh. Kehadiran para perwira ahli ini bukan saja untuk memperkuat angkatan bersenjata Aceh, tetapi juga menunjukkan bahwa Turki memandang Aceh sebagai mitra strategis dalam menjaga kekuatan Islam di kawasan timur. Para perwira ini melatih pasukan meriam Kesultanan Aceh agar semakin modern dan efektif,
serta membantu membentuk pasukan berkuda yang tangguh dan disiplin. Dukungan ini berperan penting dalam membentuk kekuatan militer Aceh yang disegani oleh bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Aceh bukan hanya sebuah kerajaan kecil di ujung Sumatera, tetapi telah menjelma menjadi negara besar yang memiliki hubungan bilateral dengan pusat-pusat kekuasaan dunia. Hubungan erat dengan Turki ini juga mempertegas posisi Aceh sebagai bagian dari jaringan global umat Islam. Di saat kekuatan kolonial mulai menggerus banyak kerajaan Islam di berbagai belahan dunia, Aceh tetap berdiri tegak dengan dukungan moral dan militer dari Khilafah Turki Utsmani. Kekuatan inilah yang menjadi salah satu kunci ketahanan Aceh dalam menghadapi gelombang kolonialisme dan imperialisme yang semakin menguat di abad-abad berikutnya. Persahabatan antara Kesultanan Aceh dan Khilafah Turki Utsmani terus berkembang dan diperkuat dari masa ke masa. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah tahun 1579 hingga 1586, hubungan itu semakin erat dengan adanya pernyataan resmi untuk saling bantu-membantu dan kebiasaan kirim-mengirim utusan muhibah antara kedua kerajaan. Diplomasi ini bukan sekadar simbolik, tetapi mencerminkan keseriusan kedua belah pihak dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan solidaritas geopolitik antar kerajaan Islam. Kemudian, pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyidil Mukamil, kedekatan antara Aceh dan Turki semakin diperkuat. Dalam semangat persaudaraan Islam dan solidaritas strategis, Sultan Turki saat itu, Sultan Mustafa Han, mengirimkan sebuah bintang kehormatan kepada Sultan Aceh sebagai tanda penghargaan dan pengakuan resmi terhadap posisi Aceh di dunia Islam. Tidak hanya itu, Sultan Turki juga menyampaikan keputusan penting yang menjadi bukti kepercayaan dan pengakuan terhadap kedaulatan Aceh, yakni memberikan izin kepada kapal-kapal perang Kesultanan Aceh untuk mengibarkan bendera Turki di tiang benderanya. Ini merupakan suatu bentuk pengesahan simbolik bahwa Aceh adalah bagian dari keluarga besar umat Islam di bawah naungan Kekhilafahan Turki. Hubungan istimewa ini terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan oleh para Sultan Aceh berikutnya. Pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 hingga 1636, hubungan diplomatik dan militer antara Aceh dan Turki mencapai salah satu titik tertingginya. Untuk mempererat kembali tali persaudaraan dan memperkuat posisi Aceh dalam menghadapi ancaman asing, Sultan mengutus Panglima Nyakdum memimpin suatu perutusan resmi ke Turki. Misi diplomatik ini tidak hanya berhasil secara politis, tetapi juga membuahkan hasil strategis yang nyata. Dalam perjalanan pulang ke Aceh, Panglima Nyakdum tidak hanya membawa kenangan akan sambutan hangat dari Istana Turki, tetapi juga disertai oleh 12 orang perwira Turki yang ahli dalam berbagai bidang militer dan teknik. Ini menegaskan betapa besar perhatian dan dukungan yang diberikan Turki kepada Aceh. Tak hanya itu, Sultan Turki juga menghadiahkan sebuah meriam besar kepada Sultan Iskandar Muda. Meriam yang kemudian dikenal dengan nama Meriam Lada Sicupak, simbol hubungan diplomatik dan persenjataan strategis yang sangat berarti pada masa itu. Hubungan yang terjalin antara Aceh dan Turki juga tidak terbatas pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda. Bahkan di abad ke-19, saat situasi geopolitik dunia semakin kompleks dan tekanan kolonialisme Eropa semakin menguat, Kesultanan Aceh tetap menjaga relasinya dengan Turki. Pada tahun 1825, dalam perjalanan menghadiri upacara penobatan Kaisar Napoleon III di Prancis, Duta Luar Biasa Aceh, Teungku Said Muhammad Abdul Qadir, diperintahkan oleh Sultan untuk singgah ke Istanbul. Di sana, ia diterima dengan penuh kehormatan oleh pihak kerajaan Turki. Sebagai bentuk penghargaan atas usaha mempererat hubungan dua kerajaan Islam itu, Sultan Turki menganugerahkan kepada Teungku Said Muhammad Abdul Qadir sebuah bintang kehormatan dan lambang kebesaran Majidiyah, sebuah gelar kehormatan yang sangat prestisius di kalangan kerajaan-kerajaan Islam saat itu. Namun, memasuki penghujung abad ke-19, keadaan berubah drastis. Pada tahun 1873, tatkala ancaman Belanda terhadap Aceh semakin nyata dan agresif, Sultan Aceh kembali memandang Turki sebagai satu-satunya harapan dalam membendung arus kolonialisme. Untuk itu, diutuslah Mangkubumi Said Abdurrahman Az-Zahir ke Turki untuk memohon bantuan. Di Turki, Said Abdurrahman disambut hangat, terutama oleh kalangan reformis dan nasionalis muda yang tergabung dalam gerakan Turki Muda. Mereka masih memandang Aceh sebagai bagian dari saudara seiman yang patut dibantu dan dibela. Namun sayang, harapan itu kandas oleh kenyataan pahit sejarah. Saat itu, Kesultanan Turki Utsmani sedang mengalami masa kemunduran yang sangat parah. Eropa menjulukinya sebagai The Sick Man of Europe, orang sakit dari Eropa, karena lemahnya kekuasaan, korupsi internal, dan tekanan luar negeri yang semakin tak terbendung. Dalam kondisi seperti itu, jangankan memberikan bantuan militer kepada Aceh,
Untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya sendiri pun Turki hampir tidak berdaya. Aceh pun harus kembali menghadapi ancaman kolonial Eropa sendirian, tanpa sokongan nyata dari dunia Islam yang dulu begitu erat. Dalam menghadapi tekanan yang terus-menerus dari Belanda, yang sama sekali tidak mengindahkan perjanjian Inggris Aceh tahun 1819, Kesultanan Aceh berusaha mencari jalan tengah. Pada tahun 1857, Sultan Aceh yang sebelumnya bersikap keras terhadap Belanda, akhirnya mengambil langkah taktis dengan sedikit melunak. Ia bersedia menerima tawaran untuk mengikat suatu perjanjian perdamaian dan persahabatan. Meski demikian, Sultan sepenuhnya sadar bahwa perjanjian ini sebenarnya hanyalah langkah politik licik dari pihak Belanda, sebuah siasat untuk mendapatkan tempat berpijak dalam usaha memperluas pengaruh kolonialnya di wilayah Kesultanan Aceh. Menghadapi percaturan politik yang rumit antara Inggris dan Belanda, Sultan Aceh merasa perlu membuka jalur diplomasi baru ke dunia internasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin hubungan persahabatan dengan Perancis, sebuah kekuatan besar di Eropa pada masa itu. Pada tahun 1825, Sultan Aceh mengirimkan suatu perutusan resmi yang dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa, Teungku Said Muhammad Abdul Qadir, ke Perancis. Misi ini bertepatan dengan peristiwa besar di Eropa, yakni upacara penobatan Napoleon III sebagai Kaisar Prancis, yang berlangsung pada tanggal 2 Desember 1852. Dalam kesempatan tersebut, setelah secara resmi menyerahkan surat-surat kepercayaannya, Duta Abdul Qadir mempersembahkan hadiah-hadiah mewah bertatahkan permata dan ratna mutu manikam kepada Kaisar Prancis atas nama Sultan Aceh. Sebagai balasan atas tanda persahabatan itu, Kaisar Napoleon III menganugerahkan kepada Duta Abdul Qadir sebilah pedang bertatahkan permata yang indah, simbol persahabatan dan penghargaan antara kedua negara. Pertukaran hadiah ini memperkuat hubungan diplomatik Aceh dengan Perancis, sekaligus memperlihatkan kepada dunia bahwa Aceh tetap diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Namun ancaman terhadap kemerdekaan Aceh tidak pernah surut. Melihat kesibukan Belanda yang semakin giat mempersiapkan serangan militer, Kesultanan Aceh kembali mengambil langkah diplomatik lain. Kali ini, Sultan Aceh berusaha menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Melalui kontak dengan Studer, konsul Amerika di Singapura, direncanakanlah sebuah perjanjian persahabatan atau Treaty of Friendship antara Kesultanan Aceh dan Amerika Serikat. Tujuan dari perjanjian ini adalah tidak hanya untuk mempererat hubungan, tetapi juga untuk meminta dukungan Amerika dalam menghadapi agresi militer Belanda. Rancangan perjanjian ini hampir saja menjadi kenyataan. Segala persiapan telah dilakukan, dan kedua belah pihak sudah menyusun sebuah draft perjanjian yang tinggal menunggu penandatanganan. Namun, takdir berkata lain. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda lebih dulu memaklumkan perang terhadap Aceh. Serangan besar-besaran pun dilancarkan, dan akibatnya, rencana penandatanganan perjanjian persahabatan antara Aceh dan Amerika Serikat gagal diwujudkan. Menariknya, menurut keterangan yang diterima dari James Warren Gould di Hollywood pada tahun 1960, naskah rancangan perjanjian tersebut hingga kini masih tersimpan rapi di dalam arsip Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC. Rancangan itu tercatat sebagai lampiran dari laporan nomor 107, tertanggal 4 Oktober 1873, Singapore Volume 2. Dokumen ini menjadi saksi bisu upaya gigih Kesultanan Aceh mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya melalui jalur diplomasi internasional, di tengah ancaman penjajahan yang semakin menguat. Selain membangun hubungan persahabatan dan menjalin perdamaian dengan dunia internasional, seperti yang tersirat dalam nama Aceh Darussalam, yang berarti tanah damai, Kerajaan Aceh juga aktif melaksanakan langkah-langkah diplomatik di dalam kawasan Kepulauan Nusantara. Diplomasi ini ditujukan tidak hanya untuk menciptakan harmoni di antara sesama kerajaan, tetapi juga untuk mempererat solidaritas dalam menghadapi ancaman penjajahan dari bangsa asing yang mengincar bumi Nusantara. Salah satu kerjasama penting yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh adalah membentuk hubungan persahabatan, bahkan persekutuan, alliance, dengan Kerajaan Jepara di Pulau Jawa. Kerjasama ini bukan semata-mata diplomatik, namun juga bernuansa kultural dan spiritual, mengingat adanya hubungan darah dan nilai-nilai perjuangan bersama yang dilandasi semangat Islam. Jepara, yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, merupakan kota pelabuhan yang sangat strategis. Pada awal abad ke-16, Jepara menjadi gerbang komunikasi penting bagi kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Kesultanan Demak. Jepara saat itu bukan hanya pusat perdagangan yang makmur, tetapi juga menjadi pangkalan militer maritim utama bagi Demak. Dari sinilah, Adipati Unus, putra Raden Fatah,
melancarkan ekspedisinya untuk menyerang Portugis di Malaka, sebuah upaya besar mempertahankan kedaulatan dan membendung penjajahan Eropa di wilayah Asia Tenggara. Pada masa itu, Jepara diperintah oleh seorang ratu yang sangat terkenal akan kecantikan dan keberaniannya, Ratu Kalinyamat. Ia bukan hanya pemimpin yang kuat, tapi juga menjadi simbol perempuan pejuang di tanah Jawa. Suaminya adalah seorang ulama asal Aceh bernama Teungku Taib. Setelah bermukim di Jawa, namanya dikenal sebagai Raden Thoib, dan setelah menikahi Ratu Kalinyamat, ia dianugerahi gelar kebangsawanan sebagai Pangeran Hadiri. Kisah Teungku Taib sendiri penuh dengan nilai spiritual dan perjuangan. Ia meninggalkan Aceh dan mengembara dari satu negeri ke negeri lain demi menuntut ilmu dan menyebarkan agama Islam. Negeri pertama yang ia singgahi adalah Tiongkok. Di sana, berkat kecerdasan dan jasanya, ia bahkan diangkat sebagai anak oleh Kaisar Tiongkok dan diberikan kedudukan yang tinggi. Namun, karena jabatan dan kemegahan duniawi bukan tujuan perjalanannya, Teungku Taib melanjutkan pengembaraan spiritualnya ke arah selatan hingga sampai ke tanah Jawa, tepatnya di Jepara. Di Jepara, Teungku Taib menghadap Ratu Kalinyamat dan dengan penuh ketawaduan menyampaikan keinginannya untuk mengabdi. Ia menyatakan bahwa jika diberi kesempatan, ia bersedia mempersembahkan seluruh kemampuannya untuk menegakkan kalimat Allah dan membantu memakmurkan serta menyejahterakan rakyat Jepara. Sikapnya yang tulus, ilmunya yang luas, dan pengaruhnya yang besar kemudian membuat Ratu Kalinyamat jatuh hati, baik secara politik maupun pribadi, hingga akhirnya mereka menikah dan membentuk pasangan penguasa yang sangat berpengaruh di kawasan utara Jawa. Ratu Kalinyamat dengan penuh ketulusan menerima permohonan dari Raden Thoib. Ia melihat dalam diri pria asal Aceh tersebut kualitas-kualitas luhur yang sangat jarang dimiliki. Sifatnya yang lembut, penuh kasih sayang, dan bijaksana, akhlaknya yang terpuji sebagai seorang ulama saleh, serta kepemimpinannya yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat membuat Ratu Kalinyamat merasa bahwa Raden Thoib bukan hanya sosok yang patut dihormati, tetapi juga layak untuk mendampinginya sebagai suami sekaligus mitra dalam memimpin kerajaan. Tanpa ragu, Ratu Kalinyamat mengajukan pinangan kepada Raden Thoib. Tawaran itu disambut dengan kerendahan hati, dan sejak saat itu, Raden Thoib resmi menjadi suami Ratu Kalinyamat dan diberi gelar kebangsawanan sebagai Pangeran Hadiri. Bersama sang ratu, Pangeran Hadiri kemudian menjadi sosok penting dalam kepemimpinan kerajaan Jepara. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang sangat harmonis, saling mendukung dalam membangun kerajaan dan memperkuat posisi Jepara di mata kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Cinta kasih di antara mereka bukan hanya terpancar semasa hidup, tetapi juga kekal hingga akhir hayat. Maka mereka pun didirikan berdampingan di belakang Masjid Mantingan, sekitar 7 km dari pusat kota Jepara. Makam itu dibangun sendiri oleh Pangeran Hadiri sebagai lambang cinta dan pengabdian kepada sang ratu dan rakyat Jepara. Hingga kini, setiap hari Senin dan Kamis Pon, maka mereka ramai diziarahi oleh masyarakat yang ingin mengenang dua tokoh besar kerajaan tersebut. Melihat kekuatan dan kedudukan strategis Jepara, serta latar belakang Islam yang sama, Kerajaan Aceh menilai Jepara sebagai sekutu yang sangat potensial. Jepara memiliki armada laut yang tangguh dan semangat jihad yang tinggi, terbukti dari keberaniannya melawan Portugis yang bercokol di Malaka. Oleh karena itu, Kesultanan Aceh berinisiatif menjalin hubungan persahabatan lebih erat dengan Jepara dan bahkan mengusulkan terbentuknya persekutuan militer, Alliance, untuk menghadapi musuh bersama, Portugis. Pada tahun 1568, Sultan Aceh mengirimkan sebuah misi diplomatik yang terdiri atas beberapa duta besar ke Jepara. Misi ini bertujuan mempererat hubungan serta menawarkan kerja sama militer untuk menggempur Portugis di Selat Malaka. Namun, nasib berkata lain. Ketika kapal perang Aceh yang membawa rombongan perutusan tersebut berlayar melintasi Selat Malaka, mereka dicegat oleh armada Portugis yang jumlahnya jauh lebih besar. Dalam pertempuran yang tak seimbang itu, seluruh awak kapal Aceh ditangkap, dan dengan kejam dibantai. Perutusan pertama Kerajaan Aceh ke Jepara pun gagal total, dan misi mulia itu berakhir dalam duka. Akhirnya, pada tahun 1573, Kerajaan Aceh dan Jepara berhasil membentuk sebuah persekutuan militer yang kuat untuk menghadapi ancaman Portugis yang berusaha menguasai Selat Malaka dan, lebih jauh lagi, ingin menguasai seluruh kepulauan Nusantara. Sejak saat itu, kedua kerajaan Islam ini bahu-membahu, bersatu padu melawan Portugis, memperkuat pertahanan mereka di perairan Selat Malaka, dan menjaga kemerdekaan serta kedaulatan wilayah masing-masing. Persekutuan militer antara Aceh dan Jepara bukan hanya merupakan langkah strategis dalam menghadapi ancaman eksternal,
tetapi juga mencerminkan semangat persatuan antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dalam menghadapi penjajah asing yang ingin merampas tanah air mereka. Keberanian kedua kerajaan ini dalam berjuang bersama-sama menjadi simbol semangat juang dan kekuatan diplomatik yang tak tergoyahkan. Demikianlah gambaran singkat mengenai langkah-langkah diplomatik Kerajaan Aceh dalam percaturan politik mancanegara pada masa silam. Langkah-langkah tersebut mencakup berbagai usaha untuk membina hubungan baik dan mempererat persahabatan dengan negara-negara barat, termasuk 2 perjanjian persahabatan yang berhasil dijalin dengan Inggris pada tahun 1819 dan dengan Belanda pada tahun 1857. Namun, meskipun rancangan perjanjian persahabatan dengan Amerika pada tahun 1873 sudah disusun, serangan Belanda terhadap Aceh yang terjadi lebih dulu menyebabkan perjanjian tersebut tidak sempat disahkan menjadi perjanjian resmi. Sebagai generasi penerus, kita hanya dapat mengenang dan menghargai segala upaya yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Kerajaan Aceh. Baik melalui perjuangan bersenjata di medan perang maupun melalui langkah-langkah diplomatik yang penuh kehati-hatian, perjuangan mereka tetap menjadi inspirasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Perjuangan Aceh tidak hanya tercatat dalam pertempuran, tetapi juga dalam kecerdikan strategi diplomasi yang mempengaruhi jalannya sejarah. Meski banyak upaya yang tidak berhasil, warisan perjuangan ini tetap hidup di hati kita. Mari kita renungkan bagaimana keberanian dan kebijaksanaan dalam bernegosiasi menjadi bagian dari identitas kita sebagai bangsa yang tak mudah menyerah. Sama seperti para pemimpin Aceh yang berjuang dengan segenap daya, kita pun bisa mengambil pelajaran dari keteguhan dan kecerdikan mereka untuk terus mempertahankan apa yang kita miliki. Terlepas dari tantangan, semangat itu selalu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan penasaran untuk menggali lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aceh History. Mari kita teruskan perjalanan pengetahuan ini bersama, agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari sejarah yang penuh misteri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.